Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Lesmalarita, mahasiswa PPG Daljab Universitas Negeri Semarang, Angkatan 4, kelas B. Prodi Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Nomor peserta PPG 201509052145. NIM 2501020071. Nomor ujian 2020507867. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi milik saya. Mohon doanya agar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan percayaannya masing-masing. Ibu saja ya yang pimpin ya. Yuk semuanya dipersiapkan, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Boleh sebelum kita mulai bernyanyi kameranya mohon dibuka dulu, boleh ya? Buka dong, kita sama-sama bernyanyi biar kelihatan wajahnya. Oke, yuk kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Ibu pimpin dari sini. Apakah terlihat di layar? Ya, Bu. Sudah ada? Belum. Ini ada? Ada nak? Belum. Ini, aduh, kayaknya ini Belum, Bu. lagi apa namanya? Sinyalnya kayaknya ini susah. Ini kelihatan nak? Belum juga ya? Belum, Bu. Kenapa ya? Sebentar, Ibu presentasikan lagi. Ini, kalau ini kelihatan? Ada nak? Nah, ada ya. Kayaknya ada. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Yuk. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih sudah bernyanyi bersama ya. Nah, anak-anak, Ibu harap dengan bernyanyi tadi rasa nasionalisme kalian bertumbuh lagi ya. Jadi kita harus mencintai bangsa kita ya. Oke, selanjutnya Ibu lihat di sini sudah banyak ya hari ini yang hadir. Nanti Ibu cek satu persatu ya, di sini sudah banyak sekali. Nanti Ibu kirimkan lagi melalui WA untuk absen ya. Kita siapa yang sudah hadir hari ini ya. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang seni musik ya. Kita sudah belajar tentang seni musik pelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar materi yang lainnya, yaitu pelajaran seni
tari ya. Materinya yang mana materi hari ini adalah ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Ibu tanya dulu, apakah ada hubungannya antara tari dengan musik? Apakah ada hubungannya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada tidak kita kalau misalnya belajar tari, kalau minggu lalu kita belajar musik, apakah ada hubungannya tidak? Coba, siapa yang bisa jawab? Ada, Bu. Apa? Biasanya kalau tari itu ada musiknya, Bu. Oh iya, benar sekali. Terima kasih. Ya ya, dalam menari itu biasanya ada musiknya ya. Kalau misalnya nggak ada musik, susah narinya ya. Ya benar sekali, Nak. Jadi kita berarti ada keterkaitan ya. Kemarin kita belajar musik, hari ini kita belajar tari. Ada sambungannya dari kemarin ya. Untuk selanjutnya, coba perhatikan dulu ini. Ibu bagikan lagi layarnya ya. Coba perhatikan lagi. Kita hari ini, pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas hari ini adalah memahami gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Apakah terlihat di layar kalian, Nak? Halo? Ya, selanjutnya indikatornya memeragakan gerak tari berdasarkan unsur ruang, waktu, dan tenaga. Jadi kita hari ini hanya membahas yang ini dulu. Untuk minggu depan nanti kita akan memeragakan gerak tari. Tujuannya melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model discovery learning dengan metode mengamati, membangun konsep, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, serta membuat dan mempraktekkan tari dengan disiplin, penuh tanggung jawab, dan wawasan lingkungan serta berkarakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan penelitian yang cerdas dan kompetitif budaya literasi. Jadi kita hari ini tujuannya akan mempelajari tentang memahami gerak tari dan nantinya akhirnya kita akan memeragakan gerak tari. Tapi sabar dulu ya, hari ini kita belajar materinya dulu. Oke, lanjut. Layarnya kelihatan lagi, balik lagi seperti ini, tidak ada lagi presentasi, Nak. Balik lagi ya. Oke. Oh ya, anak-anak, sebelum kita masuk materinya ya, perhatikan dulu kita masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ibu berharap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan jangan lupa terapkan 3M yang selalu Ibu bahas. 3M, 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 3M itu apa? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, apa? Menjaga jarak. Untuk sekarang kita hindari dulu ya bertemu dengan banyak orang ya, dikarenakan situasi seperti ini ya, dikhawatirkan nanti kalian terkena atau tertular virus corona. Oke. Anak-anak tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya secara jarak jauh ini. Nah, tadi sudah Ibu bagikan sebelumnya link video di WA kalian. Ada yang sudah sempat membuka? Ibu harap kalian sudah membuka ya link videonya. Kalau belum, kita sama-sama menyaksikan Ibu kasih tontonan yang untuk menyemangatkan pagi kita hari ini. Yuk, coba lihat dulu ini. Lihat di layar, Nak. Ada? Ada, Nak, di layar? Halo? Ada ya? Nah, Ibu kasih Blackpink hari ini. 보란 듯이 무너졌어 바닥을 뚫고 저 치아까지 그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky 네 두 눈을 보며 I kiss you bye 실컷 비웃어라 꼴 좋으니까 이제 너희 하나 둘셋 How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Oke, baik. Tadi sedikit pencerahan ya yang Ibu berikan. Mudah-mudahan kalian suka. Apa yang kalian tangkap dari video yang sudah kalian tonton tadi? Gimana?
Ayo, ada yang bisa menjawab? Windy atau Gina atau siapa? Boleh? Ade boleh? Gina coba. Apa pendapat kamu tentang video yang kalian tonton tadi? Halo? Maaf Bu, tadi kendala sinyal. Oh, kendala sinyal, enggak apa-apa. Yang lain? Windy, gimana Windy? Pendapat kamu tentang video yang sudah Ibu bagikan tadi? Kayaknya Windy juga sinyal ya kayaknya. Gimana coba? Yang lain boleh deh. Siapa yang mau jawab? Gimana tadi? Sedang menari Bu. Sedang menari. Iya benar ya. Dia sedang menari tadi. Benar. Tariannya itu Ibu rasa bagus ya tariannya itu tadi. Nah, ini apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, coba sebelum kita jawab bersama-sama, kita perhatikan dulu ini lagi. Nah, ini materi kita. Tadi kan materi yang akan kita bahas adalah ruang waktu dan tenaga pada gerak tari. Apa Bu hubungannya yang orang nari tadi dengan pelajaran kita hari ini? Nah, yuk coba lihat dulu ini. Ini orang sedang apa? Ada gambarnya. Ada yang bisa jawab? Nari Bu. Sedang nari. Orang sedang nari. Nah, yang tadi nari juga bukan videonya? Nari juga kan ya. Nah, di dalam tarian itu nanti ada materi yang akan kita bahas di sini. Sebelumnya, apa unsur utama pada tari? Jadi unsur utama pada tari itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Apa sih kalau misalnya nasi? Oh, nah pinter sekali ya, sebelum Ibu baru ngasih stimulus kalian sudah tahu. Unsur utama pada tari itu adalah gerak. Kalau tidak ada gerak, maka tidak bisa dikatakan itu adalah sebuah tari ya nak ya. Jadi dalam tari itu unsur utama yang paling penting sekali adalah gerak. Nah, yang kita bahas di sini adalah elemen pada gerak tari. Jadi di dalam gerak tari itu ada nama-namanya atau ada pembagian-pembagiannya lagi nak ya. Yang pertama yaitu ada elemen ruang. Apa itu ruang? Nah, jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa bergerak, maksudnya tidak berpindah tempat, kalian itu namanya melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan kalau misalnya kalian itu berpindah tempat, namanya bergerak di ruang umum. Kalau waktu dalam gerakan tari itu ada waktunya. Ada waktu ini berkaitan dengan tempo. Ada waktu yang cepat atau tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Terakhir yaitu tenaga. Dalam nari membutuhkan tenaga? Iya, pasti ya. Kita berjalan aja atau kegiatan kita sehari-hari saja pasti menggunakan yang namanya tenaga. Tenaga ini meliputi intensitas, ada akses atau tekanan, ada kualitas atau efek gerak yang diakibatkan oleh cara penggunaan atau cara penyaluran tenaga. Nah, coba kalian tonton dulu lagi video. Ini ada penjelasan tentang ruang, waktu, tenaga pada gerak tari. Ada tadi yang kita bahas, ada di dalam gerak tadi ada ruang pribadi, ada ruang umum, ada gerak cepat, ada gerak lambat, ada gerak kuat, ada gerak lemah. Yang mana ruang pribadi tadi berkaitan dengan ruang, kalau gerak cepat, gerak lambat ini berkaitan dengan waktu, kalau gerak kuat, gerak lemah itu berkaitan dengan tenaga. Yuk, coba kita lihat sama-sama. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, perhatikan. Tadi dua orang itu tadi melakukan geraknya ada dua versinya. Yang pertama dia tadi bergerak tanpa berpindah tempat. Atau tadi yang namanya dinamakan gerak apa tadi? Kalau tidak berpindah tempat namanya gerak apa? Ruang pribadi. Gerak di ruang pribadi. Kalau dia berpindah tempat namanya bergerak di ruang umum. Jadi tadi ada dua yang sudah dilakukan oleh para penari tadi, yaitu berkaitan dengan namanya ruang.
ya, yang tadi ruang pribadi dan ruang umum. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang waktu ya, waktu pada tari. Nah, tadi ada lagi gerakan yang dilakukan oleh dua orang penari lagi. Ada dia yang gerakannya cepat, ada yang gerakannya lambat. Itu berkaitan dengan yang namanya waktu pada gerak tari. Ada tempo cepat, ada tempo lambat. Ya, jadi kita tadi membahas unsur gerak tari tadi ada 3, ruang, waktu. Nah, terakhir kita akan membahas tentang tenaga. Bagaimana sih dalam tarian itu tenaga dalam tarian itu? Coba lihat. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke materinya. Nah, ya Nak ya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan yang dari kita sudah bahas tadi. Dalam menari itu dalam gerak tari ada 3 elemen. Yang pertama tadi apa yang sudah dibahas orang tadi? Ada ruang. Yang kedua ada waktu. Yang ketiga ada tenaga. Ya, ada ruang, ada waktu, dan ada tenaga. Yang mana tadi ada ruang tadi yang dilakukan di ruang pribadi, artinya dia tidak berpindah tempat. Artinya seperti saya sekarang, misalnya saya menari seperti ini, tidak berpindah tempat. Saya melakukan gerak di ruang pribadi. Kalau saya berpindah dari tempat duduk saya ini, berarti saya melakukan gerakan di ruang umum. Nah, selanjutnya ada waktu. Ya, ada waktu. Ada tadi tempo cepat, ada tempo lambat. Misalnya saya melakukan 2 gerakan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu namanya waktu atau tempo cepat. Ya. Terus ada lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu temponya tempo lambat. Gerakannya lambat. Nah, yang terakhir tadi tenaga. Sama halnya kita melakukan tenaga pada gerakan kita sehari-hari, ya, gerakan mencuci, gerakan berjalan. Nah, itu ada tenaganya semua. Cuman yang membedakan dalam tari ini ada tenaga yang kuat, ada tenaga yang lemah. Gimana membedakannya? Coba deh kalian bisa lihat ini gerakan. Saya melakukan gerakan tangan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenaga yang saya keluarkan itu tidak terlalu besar dibandingkan tenaga yang seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beda tidak? 2 gerakan itu. Beda ya, saya rasa satunya saya membutuhkan tenaga yang lemah atau tidak terlalu banyak. Yang kedua, saya membutuhkan tenaga yang lebih besar. Ya, terasa saya sendiri merasakan, oh ya, yang satunya tidak perlulah menggunakan tenaga yang banyak. Yang satunya lagi saya memerlukan tenaga yang banyak, ya. Nah, jadi materi kita itu seputaran itu hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi pelajaran ini, Ibu mau tanya dulu, setelah melihat video tadi, ya, Ibu kasih ini nih, Ibu kasih stimulus. Apa hubungan antara gerak sama ruang? Jadi kalau misalnya kita menari kan ada ruangnya tadi ya. Apa hubungan antara gerak sama ruang? Coba. Ada yang bisa
menyambungkan antara ruang sama gerak. Apalah hubungannya? Ada yang bisa jawab? Yuk, kita bahas sama-sama dulu ya. Nah, anak-anak, oh ya, Ibu tadi lupa mengingatkan kalian, mudah-mudahan kalian tetap ingat ya, tadi Windy juga sudah, Bu, saya menyiapkan buku sama catatan dulu, catatan sama pena dulu. Ya, bagus itu. Mudah-mudahan yang lainnya juga ingat ya, materi kita hari ini jangan lupa dicatat ya. Jadi hal-hal yang penting boleh kalian catat agar materinya kalian bisa mengingatnya. Yuk, kita jadikan bahan diskusi dulu di sini ya. Apa sih antara hubungan gerak dan ruang? Jadi saya beri stimulus pada kalian, apa sih hubungan antara gerak sama ruang? Jadi materi kita ini untuk apa hari ini? Yuk, ada yang bisa jawab? Halo? Sudah pahamkah yang Ibu kasih materinya tadi? Jangan malu-malu yuk, silakan. Gina ini boleh jawab, apa sih antara hubungan gerak dan ruang tadi, Nak? Yang lain boleh kalau misalnya tidak Gina. Halo? Putus-putus ya? Ini saja deh ya. Oke. Gerak di dalam ruang dan ruang sendiri berpasangan. Apa gimana Windy? Boleh besar dikit suaranya? Gimana Windy? Halo? Windy? Gerak yang apa tadi? Gerak di dalam Gerak berpasangan. Ada dua ruang, yaitu ruang pribadi dan ruang. Aduh, kayaknya suaranya kecil ya, tapi ya boleh, nggak apa-apa Windy ya, ya nggak apa-apa lah, ini nanti Ibu bahas lagi. Jadi, di dalam kita melakukan gerak tari, pastinya kita membutuhkan yang namanya ruang. Masa iya kita ini kayak gini saja? Tidak mungkin, kan pasti kita butuh bergerak bebas. Ya, mungkin nanti berpindah tempat, atau kita diam di tempat ini saja, tapi kita kan membutuhkan ruangan. Gimana kalau coba kalian, misalnya kalian badannya terhadang oleh apa, misalnya terhadang oleh kiri kanan, kalian bisa bergerak? Tidak, kan pasti kan. Coba deh, nggak usah nari, kalau misalnya kalian ada sesuatu yang sempit atau lorong yang sempit, kalian masuk, kalian pasti tidak bisa bergerak. Nah, sama dengan menari juga membutuhkan yang namanya ruang. Begitupun dengan yang lainnya ya, menari pun membutuhkan tenaga. Kenapa membutuhkan tenaga? Iyalah ya, dalam kita melakukan gerak itu pasti membutuhkan tenaga. Nah, selanjutnya dalam menari kita juga ada waktunya, ada temponya ya. Jadi itu saling berkaitan antara gerak tadi, ruang, waktu sama tenaga. Baik anak-anak, kita sudah hari ini sudah menyimpulkan yang tadi ya. Oh ya, nanti selanjutnya silahkan kalian lanjutkan lagi, nanti sudah saya share ke grup WA kita, grup WA kelas kita, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan nanti kalian klik linknya, nanti kalian akan tertuju pada link Google Form. Kalian bisa jawab di situ. Pertama kalian pilih dulu nama kalian, terus kalian bisa jawab soalnya di situ ya, sesuai dengan nama kalian. Tolong materi yang kita bahas hari ini itu nanti ada semua pertanyaannya di situ ya. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan hari ini jawabannya ya, terkait semua itu. Nah, terus boleh bisa misalnya tidak tahu, kalian boleh bisa lihat buku ya, referensi-referensi yang lain, atau bisa juga dari Google. Kalian kan pintar sekarang ya, boleh cari di Google jawabannya kalau misalnya tidak menemukan jawabannya di buku paket ya. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, hasil diskusi kita tadi sudah dibahas juga ya. Ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Silakan Ibu, persilakan. Ada yang mau kasih pertanyaan? Apa Windy mau bertanya, Bu, kapan praktek? Prakteknya minggu depan ya, Nak. Setelah kita ini tadi yang berkaitan dengan materi kita tadi kan membahas ruang, waktu, sama tenaga. Nah, selanjutnya nanti kita praktek tentang ruang, waktu, dan tenaga juga.
Ada yang mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan lagi? Bu, Ya, kalau kan tari itu gerak, Bu. ya. Nah, kalau misal berjalan, nah misal jalan itu kan gerak, Bu. Itu sudah bisa dibilang tari belum, Bu? Oh ya, bagus sekali Ade ya. Oh ya, tadi pertanyaannya, Bu, Kak, kita kalau berjalan itu kan bergerak. Kalau nari itu juga gerak bukan? Oh ya, benar itu Ade ya. Jadi Nak, dalam tari ya apa yang membedakan dengan gerak kita sehari-hari? Kita sehari-hari melakukan gerakan berjalan, gerakan apa ya, bangun tidur. Ya dari bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu semuanya setiap hari kita melakukan gerak, ya. Gerak itu ada gerak kepala, semuanya bergerak. Mata kita bergerak, mulut kita bergerak, tangan kita bergerak, seluruh anggota tubuh kita yang bisa kita gerakkan itu semuanya bergerak, ya. Gerakan aktivitas dari awal bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, sekarang yang ditanyakan Ade tadi, Bu, beda nggak Bu antara gerak yang sudah kita lakukan dengan menari? Beda, Ade. Nah, apa bedanya? Dalam menari itu ada estetikanya. Apa Bu estetika? Estetika itu keindahan. Ada pola hitungannya. Bukan gerakan yang sembarangan, ya, tapi ada pola hitungannya. Coba perhatikan dari tadi yang sudah kalian tonton dan Ibu praktekkan tadi, semuanya itu ada hitungannya. Jadi kalau kalian hanya bergerak misalnya seperti ini, bagus gerakannya. Nah, bergerak bagus, tapi tidak ada hitungannya. Ya, itu sama saja bukan tarian karena di itu ada hitungannya. Atau gerak kalian bergerak dengan melakukan jalan misalnya atau berlari, itu juga gerak. Tapi apakah kalian hitung gerakannya? Apakah gerakannya juga bagus? Tidak kan? Nah, jadi dalam yang membedakan gerak sehari-hari sama dengan tari, yaitu tadi estetika atau keindahan dan ada pola hitungan. Dan satu lagi, biasanya kalau menari itu ada namanya iringan. Rizky Adi ini sudah terlalu jauh ya, nanti di kelas 8 ya, di kelas 8 nanti kita lanjutkan lagi. Ada yang namanya iringan tari. Jadi dalam menari tidak sembarangan lagi juga ya. Ada iringannya. Apa? Pakai musik yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada musik. Nah, itu nanti dalam menari juga membutuhkan musik. Terus ada apa lagi? Biasanya dalam menari banyak sebenarnya. Dalam menari juga nanti membutuhkan make up. Ada nanti kita membutuhkan panggung dan lain-lain. Ya, jadi masih banyak lagi sebenarnya tari ini. Cuman kita yang membahas hari ini hanya baru dalam unsur ruang, waktu, dan tenaga saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, saya rasa ini sepertinya hari ini sudah cukup ya. Ibu akan mengakhirinya. Tadi saya ingatkan lagi untuk LKPD jangan lupa dijawab ya, sesuaikan dengan nama kalian. Terus materi-materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa kalian catat dan bisa kalian nanti pelajari ulang lagi. Terus tadi juga sudah ada kesimpulan yang sudah kita simpulkan. Oh ya, tadi Ibu yang menyimpulkan. Coba deh kalian dulu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Ayo. Jadi kita hari ini belajar tentang apa sih? Ya, ditutup semua kameranya. Yuk. Pada takut ini menjawab ini. Coba, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini yang sinyalnya bagus? Kina Sonia, halo? Masih di situ kah atau sudah tidur? Windy, semuanya tidur. Rizky Ade, boleh buka dong kameranya? Nanti Ibu ditinggal sendirian ini ya, ngomong sendirian ini. Siapa yang Yuk, boleh simpulkan, Nak? Silakan simpulkan pelajaran apa sih? Salah nggak apa-apa, namanya belajar salah ya, wajar ya. Yuk, silakan. Kesimpulan hari ini, pelajaran kita hari ini. Lah, dimatiin lagi kameranya. Salah nggak apa-apa, Nak? Kesimpulannya hari ini tuh belajar tari. Boleh, terus? Tari itu gerak. Ya. Nah, terus ada ruang, waktu, sama tenaga. Ya. Dalam ruang tadi ada ruang apa, Ade, kalau menari? Ada ruang pribadi sama ruang umum. Iya, boleh. Terus ada apa lagi tadi? Gerak kuat
sama gerak lemah. Ya, terus ada lagi satu lagi? Ada berkaitan dengan tempo waktu. yang Cepat. cepat sama lambat. Oke, terima kasih Ade ya, pintar sekali ya, untuk nilainya hari ini pasti besar untuk Ade ya, karena memang diskusinya lancar sekali ya. Ade ini terus aktif ya. Oke, yang lain nanti harus bisa menyusul ya seperti Ade ya, agar nilainya nanti maksimal ya. Nggak apa-apa, hari ini materi kita sepertinya sudah habis. Jangan lupa tadi sudah Ibu bahas tentang LKPD tadi. Selanjutnya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Ingat ya, pelajaran ini ya, mohon diseriuskan ya, untuk minggu depan. Ibu harap kalian masih bisa mengikuti webmeet ya. Walaupun terkendala sinyal, walaupun terkendala banyak sekali kendalanya, tapi ya kita harus semangat tetap belajar ya nak ya, karena memang kita lagi masa pandemi ini tidak bisa bertemu secara tatap muka secara langsung ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Ibu pimpin saja di sini. Oh ya, Ibu hampir lupa nih. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Belajar hari ini. Bagaimana sih perasaannya kalian sudah belajar tentang tari ini tadi? Kalau Ibu merasakan, oh ya, saya sudah senang sekali hari ini karena sudah bisa menyampaikan materi ini kepada kalian, dan akhirnya ada beberapa anak yang sudah memahami tentang materi ini. Coba deh perasaan kalian bagaimana? Ayo jawab dong. Siapa yang mau jawab, perasaan kalian bagaimana sih? Windy. Gimana, Win? Sepertinya Windy terkendala jaringan. Gina? Maaf Bu, bisa diulangi? Oke, bagaimana perasaannya hari ini sudah belajar tentang ruang, waktu, dan tenaga pada tari? Perasaannya senang, jadi menambah pengetahuan bahwa gerak tari itu mempunyai hubungan antara unsur ruang, waktu, dan tenaga. Oke, terima kasih Gina. Rizky Ade, apa gimana? Perasaannya gimana? Senang. Terus kamu, apa yang kamu dapat? Tadi sudah kamu bahas juga ya, kamu sudah bisa menyimpulkan tadi ada ruang, ada waktu, ada tenaga pada gerak tari ya. Alhamdulillah kalau kalian sudah merasa senang. Saya harap minggu depan walaupun kita nanti praktek, walaupun secara online juga, walaupun nanti kalian disuruh membuat video, mudah-mudahan tetap semangat seperti hari ini ya. Tidak apa-apa, namanya juga ini masih sedikit yang mengikuti. Ibu harapkan nanti minggu depan akan lebih banyak lagi teman yang bergabung dalam pembelajaran kita hari ini. Yuk, terakhir kita berdoa. Tadi sudah Ibu mau sambung doa, tapi kita refleksi dulu tadi. Semoga kita juga minggu depan masih tetap semangat yang sama buat anak-anak. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga Ibu doakan kalian sehat terus ya, dan tetap tadi jaga kesehatan, karena itu yang paling penting adalah sehat sekarang. Dan tadi yang sudah Ibu sebutkan tadi, menjaga menerapkan 3M tadi ya, agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Dan Ibu juga berharap semoga kita ini cepat terbebas dari yang namanya virus corona ini, karena kita sudah kangen sekali untuk bisa bertemu bersama-sama ya. Oke anak-anak, kita tutup hari ini dengan membaca doa. Yuk semuanya persiapkan dirinya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir hari ini. Ibu akhiri, sampai bertemu minggu depan ya. Minggu depan tadi sudah saya bilang akan membahas tentang memperagakan gerak tari. Ibu akhiri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum. Silakan ditinggal.